wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Atmaja. NIM A120181035. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya, yaitu makalah pengganti praktikum teknologi produksi tanaman tahunan, yang dimana di sini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tanaman kakao. Nah, langsung saja ya. Pada tanaman kakao itu sendiri merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Amerika Latin yang dapat tumbuh hingga mencapai 10 meter. Nah, tanaman kakao telah dikenal di Indonesia itu sejak 1560-an. Nah, negara Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar ketiga setelah Ghana dan Pantai Gading. Nah, selain itu juga Indonesia komoditas kakao merupakan komoditas penghasil devisa negara nomor 3 setelah kelapa sawit dan karet. Nah, tanaman kakao juga memiliki banyak manfaat, tidak hanya digunakan sebagai komoditas penghasil devisa negara, tapi biji kakao juga merupakan satu-satunya bahan utama dalam pembuatan coklat yang biasa kita makan gitu di pasaran gitu. Di sini dalam makalah saya itu ada beberapa rumusan masalah, yang dimana yang pertama bagaimana sih taksonomi dan biologi tanaman kakao, dan yang selanjutnya nomor 2 bagaimana arti penting tanaman kakao, yang ketiga fase pertumbuhan dan karakter fisiologi tanaman kakao. Nah, yang keempat bagaimana persiapan lahan tanaman kakao. Langsung saja saya akan menjelaskan taksonomi dan biologi tanaman pada kakao. Di sini ada karakter morfologi daun, batang, bunga, dan akar. Nah, pada morfologi daun, kakao warna flash bervariasi dari kecoklatan, coklat kemerahan, terus juga pembukaan daun. Gampang lah, lanjutkan itu. Coba dipotong. Nah, bisa. Ya, ada daun kakao merupakan daun tunggal, folium simplex. Pada tangkai daun hanya terdapat satu helaian daun. Tangkai daun berbentuk silinder dan bersisik halus. Pangkal membulat, ujung runcing sampai meruncing dengan panjang kurang lebih 25 sampai 28 mm dan diameter kurang lebih 3 sampai 7,4 mm. Nah, pada warna tangkai daun bervariasi, yaitu hijau kuningan, dan hijau kecoklatan. Bangun daunnya bulat memanjang, ujung daun meruncing, dan pangkal daun berbentuk runcing. Kedua tepi daunnya di kanan dan kiri. Ibu tulang daun sedikit demi sedikit menuju ke atas, dan pertemuannya di puncak daun yang membentuk sudut lancip sampai 7 meter. Nah, sedangkan kakao yang tumbuh liar ketinggiannya mencapai 20 meter. Kakao yang diperbanyak dan biji akan membentuk batang utama sebelum tumbuh cabang-cabang primer. Nah, lalu letak pertumbuhan cabang-cabang primer itu disebut jorket dengan ketinggian 1,2 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, jorket tersebut itu tidak ditemukan pada kakao yang diperbanyak secara vegetatif. Tanaman kakao memiliki dua bentuk cabang, yaitu cabang ontortop, mulai dari warna hijau muda, hijau, kemerahan, merah muda, dan warna merah. Nah, dalam keadaan normal, tanaman kakao itu dapat menghasilkan bunga sebanyak 6.000 sampai 10.000 per tahun, dan hanya sekitar 5% yang dapat menjadi buah. Nah, pada akar, di sini yang lanjut kepada akar perakaran, yang dimana akar di samping untuk memperkuat berdirinya tanaman kakao. Akar tanaman ini berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah, serta mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat yang memerlukan. Nah, tanaman kakao mempunyai
akar tunggang yang disertai dengan akar serabut dan berkembang di sekitar permukaan tanah kurang lebih 30 cm. Nah, pertumbuhan akar itu sendiri dapat mencapai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah. Nah, selanjutnya ada arti penting tanaman, yang dimana kakao merupakan tanaman perkebunan industri dan dikenal sebagai salah satu komoditas ekspor yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan devisa negara dan sangat dibutuhkan sebagai bahan baku makan dan farmasi. Nah, kakao juga merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyediaan lapangan pekerjaan, sumber daya pendapatan dan devisa negara. Di samping itu juga kakao berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Nah, perkebunan kakao telah menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi sekitar 950.000 kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia, serta memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga subsektor perkebunan setelah karet dan kelapa sawit. Nah, pada fase selanjutnya pada fase pertumbuhan dan karakter fisiologi. Nah, pertumbuhan tanaman kakao itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, hara, tanah, dan mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme yang dapat mempengaruhi tumbuhan tanaman kakao adalah cendawan. Dengan dimana cendawan endofit dapat hidup di dalam jaringan tumbuhan seperti daun, bunga, ranting, dan akar. Nah, di sini tuh cendawan itu mampu hidup dan dengan berkembang dengan membantu. Nah, cendawan endofit ini mampu berkembang biak dan mampu hidup dengan membentuk koloni dalam jaringan tanaman tanpa membahayakan inangnya. Nah, cendawan endofit ini diketahui dapat memacu perkecambahan, meningkatkan tahanan tanaman, dan dapat memproduksi senyawa metabolit sekunder sesuai dengan tanaman inang. Nah, peningkatan pertumbuhan tanaman inang yaitu melalui mekanisme peningkatan penyerapan nutrisi atau dengan produksi hormon pengatur tumbuh. Nah, adapun di sini persiapan lahan, yang dimana persiapan lahan pada tanaman kakao meliputi atau dipadatkan tanah di kiri kanan kecambah dengan jari agar tidak goyah. Nah, dilakukannya penyiraman setiap hari sesuai kondisi cuaca. Tebarkan pupuk urea 2 gram atau per bibit 1 sendok teh tiap 2 minggu dalam alur di sekelilingan bibit. Kemudian tanah ditutupi dan disiram. Nah, yang terakhir itu ada buka atap secara bertahap seiring dengan umur bibit. Jadi bongkar naungan buatan 2 minggu sebelum pindah ke kebun. Jika daun antar bibit saling menaungi dan pertumbuhan tanaman tidak seragam, maka dilakukannya penjarangan. Nah, sini ada pemeliharaan dan perawatan terhadap semua tanaman kakao yang mencakup itu pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama penyakit. Nah, pada pupuk yang diberikan terdiri atas pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik yang digunakan yaitu pupuk bokasi, campuran dedak padi, pupuk kandang ayam, serasa tanaman jagung, kacang tanah, serta daun dan kulit buah kakao. Nah, yang diaplikasikan secara setahun dengan dosis 10 kg per tanaman. Nah, sedangkan pupuk anorganik terdiri atas urea, SP36, dan KCl. Nah, masing-masing itu dengan dosis 125, 75, dan 75 gram per tanaman, atau hanya campuran pupuk urea dan poska masing-masing dengan dosis 75 dan 100 gram per tanaman yang diberikan 2 kali per tahun. Nah,
Untuk pengembangan jenis kakao di Indonesia itu sendiri, sebagian besar diperuntukkan pada jenis blue atau hibrida. Nah, jenis ini agak tahan lama dibandingkan dengan jenis-jenis lain. Pengembangan jenis kakao itu pada jenis blue itu dengan ditandai dengan warna kulit buah. Buah yang berwarna hijau setelah masak berubah menjadi kuning, dan buah muda yang berwarna merah setelah masak berwarna oranye. Ya, selanjutnya itu ada untuk menghindari pemetikan yang masih mentah atau lewat masak, sebab biji sering mudah berkecambah di dalam buah. Nah, terus juga kumpulkan buah di THP. Apa sih THP itu? Nah, jadi THP itu tempat pengumpulan hasil. Jadi ditampung terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian pisahkan buah yang sakit dan yang dari yang sehat. Nah, ada juga pecahkan buah. Jadi kumpulkan bijinya dalam wadah dan bawa ke tempat pengolahan. Nah, kemudian benamkan biji kulitnya ke dalam tanah. Nah, terus juga hindarkan pemecahan buah menggunakan alat logam. Nah, pada tahap pemanenan ini ada juga fermentasi, pengeringan, sortasi, pengemasan, dan penyimpanan berpotensi untuk menimbulkan bahaya baik terhadap mutu dan keselamatan. Nah, hal ini dilakukan jika di tahapan tersebut tidak dikendalikan dengan baik dan diduga bisa menyebabkan kontaminasi mikotoksin, antara lain Ochratosin A, sehingga mempengaruhi mutu dan keselamatan manusia. Nah, adapun strategi pemanenannya adalah penggunaan peralatan yang bersih dan tepat, sehingga mengurangi tingkat kerusakan mekanis pada produk. Sebaiknya dipilih buah yang benar-benar masak dan dikumpulkan pada karung yang bebas kontaminasi. Buah yang kelewat masak, rusak, atau yang jatuh ke tanah dipisahkan karena kemungkinan kandungan otanya tinggi dan menjadi sumber kapang penghasil ota yang dapat berpropagasi dengan cepat. Nah, yang di sini ada tahapan pasca panen. Pada tahapan pasca panen tanaman kakao itu yang pertama ada fermentasi, selanjutnya ada pengeringan, sortasi, penyimpanan, yang dimana pada tahapan fermentasi itu merupakan proses pengolahan kakao atau terbentuknya calon cita rasa, pengurangan rasa pahit, dan perbaikan kenampakan fisik gitu. Nah, dan dilakukannya pengeringan dengan bertujuan untuk menurunkan kadar air dari kurang lebih 60% menjadi 6-7%. Nah, dan selanjutnya pada tahapan sortasi yang bertujuan untuk memisahkan biji kakao dari kotoran yang terikut dan memisahkan biji berdasarkan penampakan fisik ukuran biji. Nah, pada tahapan penyimpanan, biji dengan kadar air 6-7% dikemas dalam wadah yang kuat, bersih, tidak terkontaminasi bau yang tajam. Biasanya digunakan karung goni untuk tidak menimbulkan bau yang sangat tajam. Nah, simpan karung yang tidak lembab, cukup ventilasi, bersih, dan bebas pencemaran bau. Nah, setelah itu jadi di bawahnya beri alas kayu antara lantai dengan tumpukan biji, dan jarak ya berkisaran 10 cm dari permukaan lantai. Ya, tahap terakhir, proses terakhir itu ada kesimpulannya di sini yang ada di mana kesimpulan dari makalah saya ini pada tanaman kakao. Yang pertama itu, kakao merupakan komoditas yang unggulan nasional dan daerah, juga sebagai komoditas ekspor non migas yang berfungsi ganda, yakni sebagai sumber devisa negara dan menunjang pendapatan asli daerah. Nah, hal ini cukup mendasar karena harga kakao internasional saat ini cukup tinggi
dan sebagai momentum yang baik untuk dimanfaatkan petani atau pelaku usaha. Nah, selanjutnya itu ada keberhasilan usaha budidaya kakao. Jadi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, dan proses panen dan pasca panen. Nah, ada pula tahapan proses pemanenan, fermentasi, pengeringan, sortasi, pengemasan, dan penyimpanan merupakan CCP yang terindikasi pada penanganan pasca panen kakao. Nah, jadi penanganan yang kurang memadai dapat mengakibatkan kontaminasi mitoksin pada biji kakao semakin meningkat. Ya mungkin begitulah penjelasan dari saya tentang makalah yang saya susun tentang teknologi produksi tanaman tahunan pada tanaman kakao itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.